Perbedaan atau keberagaman seringkali merupakan salah satu ancaman yang dianalisa oleh otak kita setiap harinya. Baik itu perbedaan pendapat, suku, budaya, agama, atau bahkan perbedaan pilihan serta keputusan. Disinilah seringkali terjadi perselisihan atau adu pendapat dalam sebuah diskusi. Setiap individu diciptakan dengan otak yang sangat unik. Bahkan kita dapat menganalisa ancaman di sekitar kita sebanyak 5 kali dalam sedetik. Dan bersyukurlah kalian warga Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan budaya dan suku terbanyak di dunia. Lantas, bagaimana kita dapat berpendapat namun tidak melukai atau menyinggung lawan berbicara kita yang memang berbeda? Welcome to Creators Mind. Sudah dari zaman dulu kala, otak kita melihat sebuah ketidaktahuan sebagai sebuah ancaman. Jadi, sangatlah wajar apabila otak kita akan otomatis mengaktifkan mekanisme defense ketika melihat budaya atau suku yang berbeda. Namun, menurut edukator Irshad Manji, keberagaman adalah fakta kehidupan dan keberagaman harus dimanfaatkan untuk menyatukan masyarakat, bukan memecah belah. Menyadari bahwa manusia cenderung bereaksi secara defensif terhadap pandangan yang berlawanan, Irshad Manji menawarkan 4 keterampilan utama untuk mendorong percakapan yang konstruktif. Yang pertama, bernafas secara mendalam. Langkah ini mungkin terlihat sepele, namun peneliti mengungkapkan bahwa dengan mengambil nafas secara mendalam, maka otak kita akan dapat berpikir secara lebih rasional. Hal ini dikarenakan ketika kita bernapas lebih dalam, maka otak dapat menerima oksigen yang lebih untuk bekerja sehingga otak bagian lain seperti prefrontal cortex di mana emosi dan kognisi dapat bekerja sama dan membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih baik. Kedua, jangan sekedar mencari titik temu, tapi proaktif untuk menciptakannya. Jangan berusaha untuk mencari kesamaan dalam sebuah perbedaan. Namun, cobalah untuk menerima perbedaan tersebut dan menentukan apa kesamaan yang bisa dilakukan secara bersama. Hal ini akan jauh lebih mudah dilakukan dibanding memaksakan kesamaan di tengah perbedaan yang belum tentu memiliki kesamaan. Ketiga, ajukan pertanyaan yang tulus mengenai perspektif lawan bicara kita. Tanyakan kepada lawan bicara kalian, perbedaan apa yang kita miliki, atau sudut pandang mana yang menurut kalian benar dan salah. Dengan mengetahui secara jelas dan menyeluruh perspektif dari lawan bicara kita, maka kita menjadi memiliki pemahaman dan kredibilitas untuk mengeluarkan sebuah gagasan yang rasional ke depannya. Yang terakhir, yang keempat, ketika sudah mengajukan pertanyaan, tahap selanjutnya tentu saja mendengarkan secara aktif. Terdapat 2 tipe pendengar, mendengarkan untuk menang atau mendengarkan untuk belajar. Tentunya mendengarkan secara aktif berlaku untuk tipe pendengar yang kedua, yaitu mendengarkan untuk belajar. Dibandingkan menyiapkan argumen untuk menyerang balik, lebih baik kita menerapkan pemikiran, mungkin pemikiran saya yang salah ketika mendengar orang lain berbicara. Berhentilah mendengar untuk mengubah pemikiran lawan, namun sebaliknya, mendengarlah untuk diubah pemikiran kita. Jadi, apakah dengan melakukan keempat teori ini, maka masalah keberagaman akan selesai? Tentu saja jawabannya tidak. Namun, bayangkan, ketika kita semua dapat melakukan keempat teori ini ketika berhadapan dengan perspektif orang yang berbeda. Betapa indahnya untuk menjalani keberagaman yang ada. Kita akan menjadi lebih toleransi dan saling menghargai satu dengan yang lain, serta lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat menerima keberagaman.